Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita hari ini. Soalnya kita terbawa suasana, akhirnya rasanya kayak sunyi dan sepi dari tadi. Karena berkumpul dengan saudara-saudara kita yang Tuhan izinkan mengalami duka cita. Bapak Ibu, tidak seperti biasa saya berkhotbah mengupas secara homiletika dan hermeneutika, yaitu menggali teks firman Tuhan ini lebih dalam. Tapi malam ini saya memilih untuk menyampaikan firman Tuhan ini secara reflektif, untuk mengajak Bapak Ibu memaknai perjalanan dari Januari hingga Desember ini ketika duka Tuhan izinkan Bapak Ibu alami. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu menemukan atau melihat satu gambar yang populer di era saya masih kecil? Itu populer banget. Jadi saya kecil, saya lahir 76, berarti 80-an aku udah mulai mengerti. Seperti ini modelnya. Hanya tangan doang sampai sini. Dan itu disebut dengan tangan berdoa. Itu biasanya ada ditempel di depan Alkitab. Bukan yang terbuka ada foto, bukan, yang lain lagi yang begini. Itu ada versi lukisan juga aslinya, dan ada versi hasil pahatan. Lukisan atau pahatan tangan berdoa itu yang disukai banyak orang, hingga kemudian banyak digunakan menjadi gambar tempat orang berefleksi dalam satu kumpulan ibadah dan dipajang di beberapa rumah, ternyata memiliki kisah yang menarik. Itu dilukis dan dipahat langsung oleh seorang pelukis dan pemahat terkenal dari Jerman. Saya kurang tahu apakah saya membacanya dengan tepat nama Jerman ini, Albert Dürer. Bukan Pak Albert, bukan, tapi Albert Dürer. 1471 1528 dia meninggal. Tahukah Bapak Ibu, ada dua orang yang berencana untuk masuk sekolah seni. Ke depan, Albert Dürer inilah menjadi salah satu pelopor seni Renaissance. Renaissance itu gabungan pasca kondisi dunia waktu itu dikembalikan pada ketaatan pada iman Kristen. Nah, dia dan temannya waktu selesai SMA berencana untuk kuliah seni. Mereka orang yang tidak mampu, kurang mampu, lalu buat sepakat seperti ini. Bagaimana kalau salah satu dari kita bekerja untuk cari uang, lalu salah satu dari kita memanfaatkan uang itu untuk kuliah. Jika yang kuliah ini sudah selesai, maka seluruh penghasilan pekerjaan dari kuliahnya itu membiayai orang yang sudah bekerja untuk membiayai kuliahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham maksud saya. Jadi akhirnya sepakat. Lalu kemudian Albert Dürer menyarankan, engkaulah duluan. Dia sarankan ke temannya. Temannya bilang, enggak, kau saja duluan, karena saya sudah dapat pekerjaan. Saudara tahu, teman Albert Dürer ini punya pekerjaan adalah sebagai seorang tukang bangunan. Bapak Ibu, temannya bekerja banting tulang 4 hingga 5 tahun lamanya untuk berupaya mendapatkan biaya kuliah secara rutin, membiayai Albert Dürer berkuliah di seni pahat dan seni lukis. Dan saudara tahu, tiba waktunya ketika penyataan lulus dia capai, Albert Dürer begitu girang luar biasa. Dia mencari sahabatnya, tidak ada dalam gedung itu untuk selebrasi wisuda. Dia cari di mana dan dia tidak menemukannya. Kemudian dia putuskan untuk pergi ke tempat yang biasa mereka bertemu, di suatu ruangan sempit awal kali mereka tinggal. Dan itu menggetarkan kondisi Albert. Ketika dia baru mau ketuk jendela itu, dia terhenti. Karena di situ dia melihat tangan temannya persis seperti stiker yang Bapak Ibu pernah miliki.
sedang begini. Dia melihat dari samping, temannya sedang berderai air mata. Saya catat kalimat doa yang disampaikan temannya. Dia bilang begini, Tuhan, tanganku tak mungkin lagi memenuhi syarat sebagai seorang pelukis dengan jari jemari yang gemulai. Aku terlalu lelah menggunakan tangan ini untuk hal besar yang kuingini bagi sahabatku. Biarkanlah dia diberkati dengan kemampuan tangan memahat dan melukis. Aku bahagia untuk bahagianya. Menangis. Dua-dua berpelukan, dan saat itulah dia mengabadikan lukisan tangan dan pahat itu menjadi tanda terima kasih untuk pengorbanan sahabatnya Albert itu. Tahukah Bapak Ibu, suka atau tidak suka, ingat atau lupa, posisi apapun yang saudara dan saya gapai hingga hari ini, suasana apapun yang saudara terima hingga hari ini, di balik itu ada pengorbanan orang-orang lain yang sadar atau tidak sadar engkau dan aku menerimanya. Saya katakan lagi, di balik kondisi apapun saudara hari ini, kemarin, ataupun besok yang belum terjadi, di balik itu ada tangan-tangan milik orang lain yang turut berkarya dan menopang hingga engkau boleh ada sampai di sini, bahkan sampai tahun depan sekalipun. Di balik suksesmu ada orang lain di sekitar itu. Saya biasanya mengupas Roma 8 ayat 28 itu pada kondisi yang agak berbeda. Saya selalu menyebut kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Selalu tafsiran saya adalah segala sesuatu dimaksud suasana, yaitu senang, susah, sukacita, damai sejahtera. Segala sesuatu itu termasuk vonis dokter, segala sesuatu termasuk mujizat kesembuhan, segala sesuatu termasuk kesenangan, kekenyangan, kelaparan apapun. Segala sesuatu yang umumnya saya sampaikan dalam teks ini adalah mengenai suasana. Tapi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat titik lain dari segala sesuatu yang dimaksud oleh teks ini. Segala sesuatu menurut saya bukan cuma suasana, tapi segala sesuatu menurut saya tentang kehadiran seseorang. Segala sesuatu bukan cuma soal situasi yang terjadi, tapi menurut saya Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu. Itu berarti bekerja melalui orang lain untuk Bapak Ibu dan saya. Allah bisa bekerja dalam segala sesuatu, menghadirkan orang lain, hingga kemudian mendatangkan kebaikan. Nanti lihat sampai akhir ayat 28 ya, mendatangkan kebaikan. Maka saya membuat simpulan pertama malam hari ini, bahwa orang lain bisa Tuhan hadirkan untuk datangkan kebaikan untuk saya dan saudara. Allah bekerja dengan kuasanya yang ajaib, tapi acap kali keajaiban itu terjadi melalui suasana sederhana, menghadirkan orang-orang tertentu dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mungkinkah seorang laki-laki yang kemudian berjerih lelah, meneteskan banyak keringat, dan mengeluarkan begitu banyak daya tenaga, hingga memasuki usia lanjut, engkau melihatnya begitu keriput dan tak berdaya. Dan barangkali saudara menyebutnya seorang ayah. Mungkinkah orang yang dimaksud yang Tuhan kirim untuk mendatangkan kebaikan adalah seorang perempuan, tempat engkau pernah tinggal 9 bulan gratis dalam kandungannya, dan karena itu aku dan engkau
menghutang 9 bulan uang sewa tanpa bayar, yang di dalamnya air susu menghidupkan engkau dan membawa engkau tumbuh dewasa hingga menemukan laki-laki atau perempuan sebagai pasangan hidup. Mungkinkah orang itu yang Tuhan maksudkan dikirim untuk mengerjakan kebaikan dalam segala sesuatu? Atau barangkali pelukan hangat seorang suami di malam hari ketika berbaring hingga membuatmu sebagai seorang istri merasa nyaman dan aman di malam hari? Saya tidak tahu. Atau orang yang dimaksud adalah karakter tegas, nan berwibawa, mendidik dengan penuh ketegasan, yang acap kali mengacungkan tangan, walaupun sesungguhnya ketika selesai tangan itu diacungkan, ia menangis di belakang tembok yang engkau tidak tahu, yang kita sebut ayah ataupun suami. Bagi saya, Bapak Ibu, segala sesuatu yang dimaksud bukan cuma suasana. Segala sesuatu yang dimaksud adalah orang-orang luar biasa yang pernah Tuhan titipkan untuk melukis cerita dan membuat gambar perjalanan hidup saudara hingga hari ini tetap ada. Maka kalau malam ini penguatan duka mau disampaikan, saya tidak mengajak saudara untuk mengeluarkan air mata, mengenang duka tempo hari. Oh tidak, Bapak Ibu. Saya mau ajak Bapak Ibu di penghujung tahun ini untuk berani berdiri kepada Sang Pemberi yang sekaligus mengambil mereka, untuk berkata, aku bersyukur pernah Tuhan sediakan dan titipkan pribadi-pribadi hebat dalam perjalanan kehidupanku. Malam ini kita mau membilang sesuatu hal penting kepada Tuhan. Bukan soal rasa kehilangan. Kita tidak bicara kepada Tuhan tentang rasa ditinggalkan. Tapi kita mau bicara pada satu kata yang sama. Kita berhutang terima kasih kepada Tuhan. Untuk sekian tahun ditemani oleh pasangan yang kita sebut suami atau istri. Kita berhutang terima kasih kepada Tuhan untuk sosok ayah, figur bapak, dan sosok ibu, figur mama yang pernah dihadirkan. Kepada Tuhan kita berani berdiri malam ini, bukan untuk bertanya mengapa ia diambil, tapi justru bertelut dan berkata terima kasih untuk orang-orang yang tidak sedara maupun sekandung, tapi pernah hadir seperti keluarga dan membalut tiap luka untuk memberi warna tentang arti kasih dan sayang, lalu membentuk keluarga menjadi suami istri. Malam ini kita meyakini kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, maka Dia berhak untuk mengambil apa yang menurutnya telah selesai Ia beri, supaya Bapak, Ibu, dan saya berhasil memaknai tentang arti pemberian yang besar itu. Malam ini saya ingin sekali mengajak beberapa keluarga yang hadir, yang Tuhan izinkan 1 tahun mengalami duka, untuk punya momen bersyukur atas kehilangan. Ulangi Bapak Ibu ya, bersyukur atas kehilangan. Karena cuma kehilangannya yang membuat Bapak Ibu mengerti arti kehadiran. Karena cuma kehilanganlah yang membuat Bapak Ibu bersyukur tentang pernah Tuhan hadirkan orang-orang hebat itu dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Maka saya mau tutup refleksi firman ini untuk mengatakan hal ini. 24 Desember nanti, suasananya akan beda di rumah Bapak Ibu. Lagu Natal dan Malam Kudus tidak seceria tahun kemarin. Karena sudah pasti
ada satu tempat duduk yang kosong. Tanggal 24 Desember, beberapa orang yang biasanya pulang kampung tidak akan menemukan satu sosok yang dirindukan untuk sekian lama merantau dan kembali. Mungkin hanya bingkai foto usang tertempel di dinding. Tapi saya ingin mengatakan hal penting ini. Mungkin malam Natal itu ada air mata. Tapi bolehkah saudara tetap menyalakan satu lilin sebagai simbol rasa syukur untuk kenangan yang tak mungkin terlupakan ketika Tuhan pernah hadirkan mereka, supaya di balik air mata tanggal 24 malam itu Tuhanmu tetap dimuliakan dan diagungkan, karena melalui merekalah Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Selamat jalani masa-masa Adventus Bapak Ibu. Selamat menguatkan diri memasuki masa raya Natal ke depan. Kalau Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, maka Dia pasti memberi dan Dia juga berhak mengambil. Orang percaya hanya bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.